Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukrullah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari seimanku dimanapun saja kita berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada kita nikmat terbesar, yaitu manisnya iman di dalam hati ini, sehingga apapun kondisi dan keadaan yang sedang kita jalani, semuanya dapat kita memetik hikmahnya, ridha dalam menjalaninya, sabar dalam menghadapinya, ikhlas dalam menerimanya, dan istiqamah sampai kita di akhir hayat dan Allah melabelkan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang kami cintai, beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah kurban ini banyak masuk ke dalam dapur media kita. Di antara pertanyaan yang kami janjikan untuk kita akan memberikan jawabannya insya-Allah adalah yang pertama, apakah kurban dilaksanakan sekali seumur hidup atau dilaksanakan setiap 1 tahun, dikerjakan 1 kali, yakni pada hari-hari raya Idul Adha. Mari kita simak dan kita dengarkan, sebagaimana di layar sudah kita siapkan jawaban dari pertanyaan tersebut dari berbagai mazhab, dan kita mengambil yang terkuatnya, sementara kami juga menyuguhkan pandangan mazhab Syafi'i, di mana kita di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i. Tafadhal, di dalam mazhab Syafi'i hukum berkurban adalah hanya sunnah muakkadah atau mendekati hukum wajib. Ini bagi orang-orang yang memiliki kelapangan setiap tahunnya. Jika memiliki kelapangan, setiap tahun dia berkurban. Saudaraku yang kami cintai, namun jika dia mampu tapi tidak mau berkurban, maka hukum orang ini menurut mazhab Syafi'i adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini diambil dari ulama-ulama Syafi'iyah dengan bentuk keluar dari ikhtilaf ulama yang mewajibkan untuk berkurban. Apa perkataan mereka dalam hal ini? Lihat dalam kitab Bushra Al-Karim oleh Imam Sa'id bin Muhammad Ba'isham, ya, di halaman 706 cetakan Darul Minhaji. Tafadhal, kita simakkan. Beliau mengatakan, wa madhhabuna annaha sunnah fi haqqina muakkadah walau liman bimina wa in ahda, li khabar Tirmidzi umirtu bin nahri wa huwa sunnah lakum. Aku diperintahkan untuk mengalirkan darah, wa huwa sunnah lakum, dan dianya adalah sunnah untuk kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang lainnya, wa yukrahu liman tasanna lahu tarkaha lil khilafi fi wujubiha, dan bagi orang yang meninggalkannya padahal dia mampu, maka dia dibenci karena keberaniannya dalam meninggalkan perintah berkurban ini. Nah, sementara pertanyaan berikutnya, atau menyempurnakan pertanyaan ini tadi, apakah hukumnya wajib? Jika dari mazhab Syafi'i tadi mengatakan sunnah muakkadah, lalu siapa ulama yang mengatakan wajib untuk berkurban ini? Maka mari kita simak. Wajib setahun sekali ini bagi yang mampu. Mari kita simak. Di antara yang mewajibkan berkurban setiap tahun bagi yang mampu adalah Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah, dengan dalil
Faqala Abu Hanifah annahu wajibatu marratan fi kulli 'am 'ala al-muqimina min ahli al-amsar. Bagi setiap penduduk negeri-negeri, kewajiban untuk berkurban itu adalah satu kali dalam satu tahun. Jadi dengan tegas dan jelas disebutkan sini adalah satu kali dalam satu tahun. Ini silakan dilihat dalam kitab Mausu'ah Fiqhil Islami oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid yang kedua, halaman 597. Taib. Mari kita simak dalilnya Imam Abu Hanifah dengan ulama-ulama Hanafiyah ini bahwa berkurban itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Itu apa? Simak berikut ini, ibarat Allah saudaraku yang kami cintai, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li ay yudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana." Siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki dan dia mampu untuk berkurban, sementara dia tidak mau berkurban, maka jangan yahdur musallana. Dia tidak boleh ikut solat. Jangan ikut bergabung dalam solat hari raya. Dia mampu, dia bisa, dia ada rezeki, tapi dia menahannya, maka tidak boleh mendekati tempat solat kami. Demikian, ibarat Allah yang kami muliakan. Baik dalam hal ini, jika ada yang bertanya, kenapa Abu Bakar, jika ini adalah wajib, kenapa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tidak berkurban? Maka jawabannya oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, makhafata antara nasa dzalika wajiban. Nah, ini dijawab oleh ulama Syafi'i, kenapa Abu Bakar dan Umar tidak mengeluarkan tidak berkurban? Jawabannya adalah karena khawatir oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dianggap berkurban itu hukumnya adalah wajib. Ibarat Allah saudaraku yang kami cintai. Nah, sekarang bagi kita yang paling aman itu yang mana? Ini adalah jalan yang harus kita ambil itu yang mana? Begini saudaraku, ketika terjadi suatu permasalahan dalam masalah fikih itu khilafiyah, maka itu sebenarnya adalah keringanan bagi umat. Tapi bagi seorang penyembah Allah, bagi seorang yang bertakwa, maka dia lebih mengambil yang berhati-hati. Berhati-hatinya bagaimana? Ada perintahnya dalam ayat, ada perintahnya dalam sunnah, ada perintahnya, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Lalu kenapa kita tidak melakukan perintah tersebut? Bagi orang yang bertakwa, bukankah kita sangat berkeinginan bahwa kita di pandangan Allah adalah minal muttaqin? Kita sadar di dalam surat Ali Imran di ayat 175-76, ya, Allah menyebutkan orang-orang bertakwa adalah penghuni surga Aden. Dan mereka tetap mengeluarkan harta mereka di masa-masa mereka lapang atau di masa mereka sedang sulit. Ini pertanda bahwa keinginan kita menjadi orang yang bertakwa itu harus diwujudkan dalam bukti, termasuk kita tetap mengeluarkan harta kita, berinfak di jalan Allah, bersedekah untuk apa yang Allah cintai di masa kita lapang, di masa kita sulit, di masa kondisi sempit, di masa kondisi sedang senang. Nah, saudara-saudaraku yang kami cintai, maka pilihan yang paling benar, yang paling baik adalah kita keluarkan harta kita jika kita diberi oleh Allah kemampuan, karena kita khawatir apabila kita dianggap yang bakhil di mata Allah Subhanahu wa taala, dan ada hak-hak orang yang ingin berbahagia, menikmati daging dan menikmati makanan di hari-hari berbahagia tersebut, karena Idul Adha dalam pandangan Islam lebih besar daripada Idul Fitri. Dan pada hari-hari itu gembirakan sebanyak-banyaknya orang Islam, gembirakan sebanyak-banyaknya orang beriman. Memang benar pembagian daging kurban itu menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum dan para sahabat-sahabat yang lain, kami membagi daging kurban itu kepada tiga. Sepertiga untuk kami dan keluarga, sepertiga kami sedekahkan untuk kaum muslimin, ya. Sepertiga kami simpan, ya. Ini bermanfaat nanti untuk acara-acara, untuk di masa-masa sulit, ya kami simpan. Jadi silahkan dibagi-bagi demikian. Ada juga yang saya tidak mau karena saya tidak suka daging atau bagaimana, saya mau sedekahkan semuanya. Tidak ada larangan. Hanya sahabat memberikan pengakuan bahwa mereka membagi tiga dengan daging kurban mereka. Nah, pertanyaan berikutnya saudaraku, mana yang lebih afdal? Berkurban onta, berkurban sapi, berkurban menggunakan beri-beri, domba, atau kambing? Dalam hal ini pembahasannya juga cukup panjang dan sangat luas. Nah, ibarat Allah,
selama ini masalah khilafiyah, kita tidak akan menjazamkan ya. Kita tidak akan memastikan bahwa harus yang ini. Kita tidak ingin demikian, tetapi cukup dalam masalah ini kita mendengarkan beberapa pandangan para ulama mazhab. Yang pertama mazhab Syafi'i sendiri, di mana dalam mazhab ini mengatakan selama yang bersangkutan berkurban sendiri-sendiri, maka yang paling afdal, paling utama adalah berkurban dalam bentuk kibash, dalam bentuk domba, dalam bentuk beri-beri, dan paling terakhir dalam bentuk kambing. Ya, apabila dia berkurban sendiri-sendiri, maksudnya sendiri bagaimana? Maksudnya adalah umpama satu keluarga besar, mereka ingin berkurban. Ini kakak beradik masing-masing sudah punya keluarga. Mereka ternyata tidak bisa patungan karena kemampuan hanya 2-3 orang saja yang mampu. Ya, dari 2-3 keluarga saja. Maka ketika tidak bisa, diutamakan masing-masing keluarga ini berkurban berupa seekor lembu, seekor domba, seekor beri-beri, seekor kambing, ya. Maka berkorbanlah mereka dengan itu. Tapi ketika satu keluarga besar mampu mereka menggabungkan semua kurban-kurban mereka, menurut mazhab Syafi'i, maka lebih afdal dalam bentuk sapi. Dan yang paling afdal lagi yang mana? Peringkat tertinggi dalam bentuk onta. Sebab apa? Sebab dagingnya lebih banyak, lebih bisa dimanfaatkan untuk kebahagiaan dan kepentingan kaum muslimin. Namun, wahai saudaraku yang kami cintai, dalam masalah ini, sekali lagi, ini masalah khilafiyah, di mana luas sekali pembahasan dalam masalah ini, dan kita tidak ingin menjerumuskan sebanyak-banyaknya kaum muslimin dalam kebingungan. Kami hanya menyampaikan pendapat yang juga sangat layak untuk menjadi pertimbangan kita, bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan daripada berkurban, di mana kurban itu akan dihitung dari setiap bulunya. Kalau kita main matematika saja, maka dalam satu ekor sapi atau satu ekor onta, gotong royong 7 orang berkurban di dalamnya. Jika dibagi, maka berapa masing-masingnya dapat? Allahu a'lam. Tetapi ketika dia berkurban dalam bentuk domba, dalam bentuk kambing dan sebagainya, maka tentulah dia lebih mendapatkan secara utuh, dan dia sendiri yang mengalirkan darah atas namanya, ya, dengan satu binatang tersebut. Ala kulli hal, saudaraku yang kami muliakan, kita merenunglah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam saat diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih anak yang paling dicintainya, dan sudah puluhan tahun ditunggu-tunggunya. Sekarang anak itu sedang menyenangkan di mata, menyenangkan di hati, ya, dirindu-rindukan. Lalu Allah perintahkan, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim tidak mendustakan sedikit pun perintah Allah itu. Dan Nabi Ibrahim langsung berkata kepada putranya, aku didatangkan perintah oleh Allah dalam mimpiku, nak, menyembelih kamu. Bagaimana pandanganmu? Ismail dengan iman. Ini adalah kesuksesan orang tua, mewariskan iman kepada anaknya, mendidik anaknya dengan akidah dan tauhid, dengan tanpa ragu berkata, ayah, lakukan, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan, ayah. Ananda akan sabar. Ayah akan saksikan Ananda adalah orang yang sabar. Nah, eksekusi akan dilaksanakan lillahi ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ditahan oleh malaikat sambil membawa seekor beri-beri atau domba yang sangat gemuk dan sehat. Nah, dengan ini diambil pelajaran bahwa sesungguhnya asal muasal dan perintah asli dan pengganti daripada perintah berkurban tersebut adalah dengan menyembelih seekor domba. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, ala kulli hal, masalah ini masalah yang berlapang-lapang dan sangat berluas-luas, maka silakan bagi kita memilih. Kalau ditanyakan, Uzma sendiri pendapatnya kemana? Saya lebih menyukai, lebih mencintai, dan lebih memilih berkurban dalam bentuk domba. Kenapa bukan kambing? Karena sesungguhnya kemanfaatan daripada daging domba dibandingkan daging kambing, daging domba jauh lebih lembut, jauh lebih enak, jauh lebih wangi, ya, dibandingkan daging kambing. Dan bila saudaraku ingin mencicipi, ternyata rasa daging domba juga lebih istimewa daripada rasa daging kambing. Ala kulli hal, ternyata domba, ya, atau jenis kambing ini adalah daging hewan yang sangat disukai dan sangat dicintai oleh para nabi-nabi dan rasul. Taib, ikhwati fillah yang kami muliakan, saya punya beberapa sahabat dan juga bahkan beberapa guru dan beberapa masyayikh yang saya jumpai. Mereka bahkan sama sekali tidak mau, ya, bukan mengharamkan, tetapi mereka tidak
selama masih ada daging kambing, selama masih ada daging domba, kata mereka, kami tidak akan mencicipi daging yang lain karena ini daging yang paling enak dan ini daging yang paling nyaman bagi kami mengkonsumsinya. Ala kulli hal, saudaraku, ada baiknya dan sangat penting bagi kita untuk mensosialisasikan kepada warga dan masyarakat kita agar kita juga, ya, karena daging yang mampu menstabilkan kolesterol, darah tinggi manusia dan sebagainya, itu adalah daging domba, daging beri-beri, daging kambing. Dan ini difitnah selama ini bahwa daging-daging tersebut akan menimbulkan darah tinggi, kolesterol dan segala macam yang jelek-jelek. Siapa yang mengatakan itu? Kelompok minoritas Yahudi, di mana mereka yang mengatakan itu sementara mereka yang mengkonsumsi daging-daging dari jenis domba beri-beri ini. Saudara-saudaraku yang kami cintai, baiklah, pertanyaan berikutnya, boleh tidak menggabung antara akikah dan kurban? Boleh tidak? Jawaban yang paling kuat dalam masalah ini, Allahu a'lam, saya sudah menggabungkan, silakan diperhatikan. Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf, dinukilkan dalam kitab Busyral Karim, ya. Walau nawa bihal aqiqah wa dhuhiyah hasala maka sah dapat 2 pahala menurut Imam Ar-Ramli. Sedangkan menurut Ibnu Hajar itu tidak sah sama sekali. Nah, sekali lagi dalam hal ini saya tidak ingin kita berspekulasi. Saya sebaiknya menganjurkan akikah saja dan kurban saja. Ada yang berkata, Ustaz, saya belum diakikahkan waktu saya bayi dan saya kecil. Bagaimana sekarang ini? Apakah boleh saya berkurban sementara saya sendiri belum pernah akikah? Kata ada ustaz guru-guru yang menyampaikan, harus akikah dulu, baru kemudian kurban. Dalam urusan agama, itu tawakufnya pada dalil. Selama ada dalil, kita dengar, kita ikuti, kita sami'na wa ta'na. Tidak ada dalil, jangan mengada-ngada, jangan mengarang-arang. Sekarang saudaraku, jika orang tua kita dulu memang tidak mampu untuk mengakikahkan kita, ya sudah selesai. Karena kewajiban itu ada pada orang tua kita, nggak ada sangkut pautnya dengan kita. Loh, bagaimana kalau sekarang saya mampu, Ustaz? Apakah boleh saya bersedekah pada orang tua saya yang masih hidup umpamanya, agar dia mengakikahkan saya? Ini juga masalah khilafiyah lain dan ini bukan pembahasan kita sekarang. Tetapi yang penting, orang yang belum diakikahkan, sementara dia mampu untuk berkurban, tidak ada hubungannya sama sekali antara belum diakikahkan dengan dia akan berkurban. Laksanakan kurban. Baik, semoga ini menjadi jelas. Pertanyaan berikutnya, benarkah boleh satu hewan untuk satu keluarga? Nah, ini pertanyaan yang sering menggelitik media kita, dapur media kita. Maka jawabannya, saudaraku, ya, benar. Demikian dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang kita gunakan di Asia Tenggara ini, berkurban, ya, adalah sudah kifayah. Ya, ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang sifatnya kifayah, ya. Artinya adalah satu rumah berkurban untuk satu ekor, ya. 1 ekor kibash, 1 ekor syah, 1 ekor ibil, 1 ekor bakarah, ya. 1 ekor biri-biri, domba dan sebagainya. Boleh. Tapi kalau seandainya, Ustaz, bolehkah, bukankah kita dengarkan Rasulullah ketika menyembelih dia berkata, Allahumma bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyembelih seekor domba, beliau berdoa, ya Allah, terimalah ini kurban dari Muhammad dan dari seluruh keluarga Muhammad. Maknanya apa? 1 ekor domba itu Nabi Muhammad meniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Timbul pertanyaan, Ustaz, itu mungkin suami istri untuk anak-anaknya sekaligus. Bagaimana sekarang anak-anak sudah besar-besar? Mereka sudah punya penghasilan. Mereka bisa berkurban sendiri. Apakah tetap dengan 1 kurban untuk sekeluarga? Nah, kalau memang sudah punya kemampuan, kembali kepada hukum asal tadi. Ya, tergantung kepada kita memilih ini wajib atau tidak. Tetapi bagi saya sekali lagi mengatakan, saya lebih senang menghadapkan kehati-hatian di depan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan ini harus, saya mesti menyembelih karena saya diberi Allah kelapangan rezeki dan kemampuan. Maka sembelihlah. Tiap keluarga sembelih 1. Walaupun mereka sebenarnya kakak beradik. Sembelihlah 1 keluarga, 1 syah, 1 kibash, ya, 1 domba, 1 kambing, 1 beri-beri. Sembelihlah. Kalau memang kita diberi Allah kemampuan. Tapi jika memang keluarga itu miskin, patungan mereka baru dapat menyembelih 1 ekor domba. Yang sudah patungan. Sementara ahsannya patungan itu untuk seekor sapi. Tapi karena kemampuan mereka nggak ada, tapi ketika mereka gabung-gabung, berhasil mendapatkan untuk 1 ekor domba, kambing, laksanakan. Itulah yang baru Allah lapangkan rezeki kita, maka usahakan. Jika seandainya kita tidak
mampu membagi-bagikan dagingnya karena dagingnya kecil berbentuk domba ya, sementara kita keluarga besar dan kita orang yang tidak mampu, maka bismillahirrahmanirrahim, nikmatilah itu untuk seluruh keluarga kita. Ya, nikmatilah itu. Enggak dibagi pun pada orang tidak masalah. Tetapi sekali lagi, bagi orang yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki, mereka lah yang harusnya membantu saudara kita yang tidak mampu. Seperti komunitas yang ada di tengah-tengah kita di pesantren ini, para penghafal-penghafal Al-Quran kita, para guru-guru kita yang siang malam berbulan-bulan dan bertahun-tahun bersama kita, dan para masyarakat, warga dan binaan yang sedang kita garap, maka mereka-mereka ini bukanlah orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan. Orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan, lebihkan rezeki yang ada pada dirinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah, kemudian titipkanlah kepada tempat-tempat yang kita sudah menyampaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan ini merata, dan Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu man adakhala sururan fi ahli baitin minal muslimin adakhala banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang memasukkan rasa gembira, bahagia ke dalam dada orang-orang keluarga yang orang-orang yang beriman, gembira mereka, senang hati mereka, ya, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu rumah nanti di dalam surga. Saudara-saudaraku, mari merenunglah, seberat apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, sembelih anakmu. Ibrahim dengan iman, ini menandakan apa saudaraku? Bagaimana mengatakan ini wajib? Saking beratnya urusan ini, Ibrahim tidak berani menolak atau membantah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan oleh Allah fasalli li rabbika wanhar. Laksanakan salat, sembahlah yang menciptakanmu dan memberikan engkau kehidupan dan rezeki. Wanhar, lalu sembelihlah. Lah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan Allah menyembelih anak kita. Padahal kalau diperintahkan, mestinya kita menteladani Nabi Ibrahim. Ya, kalau diperintahkan. Ternyata Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahnya perintahkan, sembelihlah seekor hewan kurban. Maka sembelihlah saudaraku. Berkurbanlah kita. Setiap kali kita berkurban, setiap kali tetesan darahnya belum sampai ke bumi, ketakwaan kita sudah tercatat di sisi Allah. Dan kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Jangan merasa berat dan jangan merasa sungkan. Jangan merasa belum saatnya saya dan saya belum mampu, sementara membeli rokok kita mampu. Nauzubillah. Sementara satu kali duduk di warung kita mampu membayar 50.000. Satu kali duduk kita bisa traktir kawan-kawan kita 200.000, ya. Lalu di sini kita mengatakan tidak mampu berkorban dalam bentuk seekor kambing, seekor domba, atau patungan dalam gabungan sapi dan sebagainya. Demikian saudaraku, semoga tausiah ringkas ini dan singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sesungguhnya dalam pengaliran darah setiap satu bulan Ramadan, dalam setiap satu bulan Idul Adha, pas di hari-hari rayanya, ini adalah mengalirkan dosa-dosa kita keluar daripada tubuh kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi jiwa kita, dan mensucikan jiwa ini, dan juga menjadikan rezeki kita berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari beramal saudaraku, dan dalam hal ini kita seluruhnya Yayasan Al-Hufaz serta Uzma Media TV Channel bekerja sama dengan tim para pemuda-pemuda kita, tim para santri-santri penghafal Quran kita, untuk bergerak menyalurkan dan menyebarkan penyaluran hewan-hewan kurban yang kita sembelih setiap tahunnya dari gotong royong kaum muslimin yang beriman, yang mempercayakan amanahnya kepada kita. Masya Allah, alhamdulillah, dalam satu ekor kambing domba kami meletakkan di harga 2.800.000, sudah termasuk dengan seluruh biaya-biayanya, dan kita sudah pisahkan itu. Kita sudah pisahkan, dan seluruh adabnya kita sudah tontonkan dari awal sampai akhir, mulai dari masalah kulit sampai kepada masalah tulang, sampai kepada masalah apa, seperti apa dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahih, kita jalankan seluruhnya. Semoga tidak ada umat yang menitipkan amanah ini kecuali sampai kepada mereka secara sempurna seluruh titipan mereka. Jazanallahu wa iyyakum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fina jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.